daripada kita rusuh. Itu tadi Desa Karangpatian, Kecamatan Balong, Ponorogo, ada satu dusun idiot, jumlah penduduknya 43 rumah tangga di sana. Yang disampaikan Pak Yos dengan timnya tadi, itu desa yang penduduknya harus dibantu. Mengapa dia idiot? Karena ada degradasi terhadap gizinya. Dia menurun karena sudah idiot, dia kawin sama idiot juga, menghasilkan anak juga idiot. Jadi ini ada herediter, juga ada masalah kemiskinan. Saya Pak Yos kesana, Pak Yos, saya kaget. Ternyata semua yang pakai, yang idiot itu pakai kaos Karsa, kaos saya. Waduh, kaget saya. Jadi namun di sini kita ini Tionghoa bersyukur kita sekarang diterima sebagai bangsa Indonesia dan Imlek diakui oleh nasional. Maka kita harus semangat Imlek ini untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus kita patut syukuri. Kita terima kasih pada nenek kita, Sumpah Pemuda ikut berjuang. Enis Tionghoa ikut berjuang. 45 juga ikut berjuang. 66, 97, 98 juga keluar darah. Kita bersyukur. Namun kita lanjutkan cita-cita nenek kita itu, kita harus mencintai negara itu, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul? Ini harus kita jangan tidak sempat lagi, karena Singapura ini Tionghoa untuk Singapura, Filipina untuk Filipina, Amerika untuk Amerika, Thailand untuk Thailand. Kita Indonesia untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Alhamdulillah. Ini mari kita sambutan, wonge ngamuan, mencicilan, berarti nek ngomong pewater, cerawat, nanggone kanca-kanca dulur-dulur etnis Tionghoa sing gak peduli karo menungso, wonge mencicil, wae dotik-dotik. Nah, dalam catatan Mahwan ketika turut serta dalam ekspedisi Laksamana Cheng Ho menyebut secara jelas bahwa pedagang Tionghoa Muslim menghuni ibu kota dan kota-kota bandar Majapahit pada abad ke-15 dan membentuk satu dari 3 komponen penduduk kerajaan itu. Ekspedisi Laksamana Cheng Ho juga meninggalkan jejak di Semarang ketika orang keduanya, Wang Jinghong, sakit dan memaksa rombongan melepas sauh di Singongan, sekarang
Semarang bagian dari kota Semarang. Wang kemudian menetap karena tidak mampu mengikuti ekspedisi selanjutnya. Ia dan pengikutnya menjadi salah satu cikal bakal warga Tionghoa Semarang. Wang mengabadikan Laksamana Cheng Ho menjadi sebuah patung disebut Mbah Ledakar Juragan Dampu Awang Sampokong, serta membangun kelenteng Sampokong atau gedung batu. Di komplek ini Wang juga dikuburkan dan dijuluki Mbah Jurumudi Dampu Awang. Sejumlah sejarawan juga menunjukkan bahwa Supadi, pendiri Kesultanan Demak, memiliki darah Tionghoa. Selain keturunan Majapahit, beberapa wali penyebar agama Islam di Jawa juga memiliki darah Tionghoa, meskipun mereka memiliki Islam dan tidak lagi secara aktif mempraktikkan kultur Tionghoa. Kitab Sunda Tinalayang Parahyang menyebutkan kedatangan rombongan Tionghoa ke Muara Cisadane, sekarang Teluk Naga, pada tahun 1407. Pada masa daerah itu masih di bawah kekuasaan kerajaan Sunda atau Pajajaran. Pemimpinnya adalah Halung dan mereka terdampar sebelum mencapai tujuan di Kalapa. Meski etnis Tionghoa tetap mengakui leluhurnya dari Tiongkok kuno, namun jiwa raganya adalah sejatinya Indonesia. Cukup banyak para pejuang, para pahlawan yang berdarah Tionghoa turut serta memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Di abad merdeka, salah satu tokoh berdarah Tionghoa beragama Muslim, Haji Muhammad Yoshitomo, selain dikenal pengusaha sukses, duduk dipercaya sebagai pembina Forum Kebangsaan Kalimantan Timur, juga ketua Dewan Pembina Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia. Keistimewaan Haji Muhammad Yoshitomo apabila berorasi kebangsaan mampu mensugesti para pejabat negara dan seluruh undangan yang hadir. Suaranya bagai halilintar menyambar-nyambar membelah lautan dengan semangat Laksamana Cheng Ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur, Bapak Panglima, Pak Kapolda, demi NKRI 18.000 pulau, 450 suku, dan pesanan Rasulullah, hubul watan minal iman, mencintai negara bagian dari iman. Maka kita berdiri, kita ikrar padamu negeri, dan kita nyanyi Garuda Pancasila, ya Pak. Kita berdiri, Pak. Barman. Semoga dan kanco-kanco monggo Ya, dan slogannya, perbatasan Kalimantan kita dihina, TKW kita berkorban, mari kita marah, kita syukur pada Tuhan. Ya, aku sekolahkan, aku bangsa Indonesia, aku bangga itu. Aku bangsa Indonesia. Sentak, aku bangsa Indonesia. Aku bangga Indonesia. Mari genggam Pancasila ketempel ke dada.
Dipersilakan untuk duduk kembali, monggo. Yang saya hormati, yang mulia Gubernur kita Pak Soekarwo, yang saya hormati Pak Pangdam, Pak Gatot yang saya banggakan. Di sini ada yang mulia yaitu Pak Kapolda, Pak Badudin Haiti. Dan di sini saya memperkenalkan dulu teman saya di Balikpapan, baru ini hari diangkat Jasa Tinggi Jawa Timur. Tolong berdiri. Pak Taufik, tolong yang terhormat. Betul syukur. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak betah berbuat yaitu di sini daerah 40 juta orang Pak. Luar biasa Bapak diangkat Allah. Martabat Bapak mudah-mudahan sukses. Dan yang saya banggakan di sini tokoh-tokoh lintas agama. Terima kasih. Dan di sini tadi saya dengar dari Canda ada satu profesor di UNER, Pak siapa namanya? Zaijun yang saya hormati bersaibu. Dan saya kira di sini ada konjen dari Amerika. Terima kasih datang. Terus keluarga Surabaya yang saya hormati, tentu saya khusus pada saudara Fu Hao兄弟姐妹们，大家好，你们好。Terima kasih. Malam yang berbahagia ini kita merayakan Imlek bersama ini karena yaitu janji firman dari Allah, lain sakartum lajidanakum wa in kafartum inna ajallahi sadid. Barang siapa mensyukuri nikmatku akan kutambah, barang siapa kufur nikmatku akan kuajak. Dasar ini kita berkumpul inilah mudah-mudahan dapat berkah pada Allah. Karena Imlek ini sangat penting. Imlek nenek moyang saya di sana untuk yaitu juga NKRI dia Tiongkok 1,3 miliar 56 suku. Namun di sini kita ini Tiongkok bersyukur kita sekarang diterima sebagai bangsa Indonesia dan Imlek diakui oleh nasional. Maka kita harus semangat Imlek ini untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus kita patut syukuri. Kita terima kasih pada nenek kita, Sumpah Pemuda ikut berjuang. Enis Tiongkok ikut berjuang. 45 juga ikut berjuang. 96, 97, 98 juga keluar darah. Kita bersyukur. Namun kita lanjutkan cita-cita nenek kita itu, kita harus mencintai negara kita, itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul? Ini harus kita jangan tidak sempat lagi karena Singapura ini Tiongkok untuk Singapura, Filipina untuk Filipina, Amerika untuk Amerika, Thailand untuk Thailand. Kita Indonesia untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Alhamdulillah kita harus demikian. Maka rahmat malam ini sangat rahmat kita. Baliguan wilayah. Mesti satu ayat ucapkan. Ini pesanan Nabi Rasulullah. Ucapkan bahwa makanya kita terus terang saya dapat penghargaan malam ini kalian mendukung. Surabaya Peduli ini maksudnya apa? Karena pesanan Cheng Ho. Cheng Ho memakai ilmu Sayyidina Ali dan memakai ilmu dari Rasulullah. Kenapa Surabaya penting? Tahu, hidup di dunia katanya pesanan Rasulullah, manusia minta pada Tuhan 3, 2 dikabulkan, 1 tidak. Diminta kekayaan, diberi. Lihat kepintaran, diberi. Lihat sekarang komputer semua, lihat handphone keluarga sekalian diberi. Satu yang diberi, kesatuan persatuan. Urusanmu inilah kita harus serius. Maka tiap keluarga saya yakin banyak kesulitan. Dunia tidak pernah aman. Kita lihat Mesir sekarang demikian, tidak aman kan? Inilah hati-hati. Kita harus ingat. Kedua, kita harus pakai karena
Indonesia 18.000 pulau, 405 suku. Bayangkan, di mana dunia ada demikian banyak sukunya. ERC 1,3 miliar, sukunya hanya 56. India 1,1 miliar, sukunya hanya 69. Indonesia 240 juta, 450 suku. Itulah saudara kita. Maka kita harus pegang pesanannya 3, ukhuwah Islamiyah. Semua Islam apapun golongan adalah saudara. Ukhuwah watoniyah, sebangsa setanah air ada saudara. Ini semua saudara. Ini kesadaran inilah baru 18.000 pulau 450 suku itu betul-betul Islam. Mudah-mudahan kita berlomba-lomba kerja kepada fastabikul khairat, berlomba-lomba. Itu ukhuwah basoriyah, seluruh dunia ini adalah saudara karena tidak Adam dan Hawa. Nanti kita harus pegang teguh ini. Kalau kita pegang teguh ini, insya Allah Indonesia 18.000 pulau. Mudah-mudahan apa peristiwa ini hari kita lihat sebentar akan lewat. Karena Jawa Timur tolak ukur Indonesia. Dia orang gila, kita tidak gila. Mudah-mudahan dapat hidayah pada Allah. Aplaus. Yang terakhir, Rasulullah pesan, bukan hanya orang Islam, manusia. Tolong ya, Rasulullah pesan bukan orang Islam toh, manusia melakukan angkat pasti selamat dunia akhirat. 1, tebarkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, good morning sir. Di mana? Apalagi sama karyawan kita. Karyawan kita kalau kita assalamualaikum, selamat pagi, mati untuk kita. Jangan sombong. Kedua, suka bantu orang miskin, suka kasih makan orang susah. Inilah makanya Surabaya Peduli ini dasar ini. Saya yakin bapak-bapak tolong, karena pesanan utlubul limawabisin, keluarga kita itu adalah negara kecil kita, negara dan keluarga besar kita, betul? Inilah kesadaran ini, saya yakin. Ketiga, sambungkan silaturahmi. Di mana kayak ini malam coba silaturahmi. Maka terus terang saya peduli sekarang ingin berbuat lagi selain dari orang susah. Kita terus terang kita hormati tentara, keluarga tentara kita, keluarga polisi kita, pegawai-pegawai. Mari kita pengusaha silaturahmi. Kita silaturahmi. Berkumpul, jangan terus terang kita Indonesia kenapa demikian? Karena wang sinawang. Sebetulnya kita dijajah karena disetrukkan. Kalau badan setruk kita tahu, tapi jiwa kita setruk. Mari saya kira Pak Panglima, Pak Kapolda, Pak Kajati, kita kumpul mangan orang mangan, kita kumpul demi keamanan. Karena kita tidak reda tentara kita dihina, tidak reda polisi kita dihina, pegawai negeri dihina. Apa gunanya kalau negara presiden dihina? Apa guna kita rakyat? Lebih baik saya mati daripada hidup demikian. Betul? Inilah jiwa yang mudah-mudahan. Yang keempat, kalian pasti selamat. Tengah malam lakukan tahajud. Orang Kristen, orang Buddha doa pada Tuhan. Ini menjamin, ini jamin pasti dunia akhirat selamat. Sanggup? Demi anak cucu kita, mari dengan bismillah malam ini kita minta, yaitu kita lakukan kekhawatiran hidup ini. Masing-masing punya kekhawatiran hidup, tapi mudah-mudahan ini malam Roh Kudus hidayah pada Allah menuntun kita, mudah-mudahan kita sadar. Betul? Itulah. Selanjutnya kita tentu minta Pak Gubernur kita menyiramkan kita sebetulnya apa kataan saya dengan beliau ini betul-betul. Beliau ini adalah tokoh nasional kita. Beliau ini adalah gubernur 40 juta. Jangan main-main satu negara. Terus terang, coba kita lihat Jawa Timur. Sebetulnya mewakili terus terang Indonesia ini 40 juga panglimanya sama, panglima besar 40 juta
Bayangkan, aplaus. Sama Kapoldanya juga demikian. Makanya hajati kita juga mudah-mudahan. Saya bicara ini semata-mata bukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebajikan. Mudah-mudahan peristiwa malam ini jadi yaitu panutan nasional, contoh nasional, bangkit Indonesia. Oke? Maka sebelum saya tutup kita berdiri, saya teguh NKRI, kalian mau teguh ya, oke ya? Pak, tolong berdiri Pak. Ayo, sebentar ya. Teguh NKRI. Teguh NKRI. Teguh NKRI. Bangkit Jawa Timur. Bangkit rakyat Jawa Timur. Bangkit Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku wis krasa. Ping piro eko acara. Nek tak delok susunan acara ono Pak Jos wis tukang sok mesti pecah. Tapi luar biasa loh Pak. Iya, Semangatnya berapi-api. Membangkitkan semangat kita semua. Lah ya ngono sing wedok buka ngelu lho. Aku sing krungu arang-arang ya pecah lah nek kupingku. Iku nanya sing wedok. Ya Allah. Tiba-tiba menungso iki iso sinau teko disinaune teko buah. Ono sing halus. Kaya enggak masalah jerone patik cerowot kaya dodong ono. Ketoke api jerone kuapleki. Ya. Ono sing kaya duren luwih tapi enak. Nah, Pak Jos iki kaya duren iku. Berarti gak iso buka yo kecokro kabeh kanane. Tapi gak iso buka keren ngono. Enak rasa api mantek kepedhok. Tentunya ada target yang sudah dipesan. Tentunya yang memberikan sambutan berikut ini suaranya harus lebih kencang dibanding Pak Yos. Jangan sampai ratingnya turun. Sebuah beban moral memang yang sedang diemban untuk memberi sambutan berikut ini. Semoga volumenya bisa dijaga melebihi Pak Yos. Kita sambut untuk tausiah pembekalan perjuangan sosial kita, yaitu yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Timur Pak Tarwo. Surabaya di tahun 45 kami berjuang bertaruh nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wangan. Niho. Belajar sama Yasmina. Luar biasa. Tapi saya kritik Pak Yos. Yang andai kata Surabaya Peduli itu mampu mengusulkan kepada DPRD Surabaya simbolnya Surabaya itu diganti. Makanya Surabaya gegeran terus nggak boyo karo ini gegeran terus. Itu simbolnya itu. Itu tinggalnya Surabaya gegeran itu simbolnya itu. Ini umpama boyo karo ikan suronya itu jejer gitu kira-kira ya lungguh bareng ya. Tapi berikut cokot-cokotannya ya gak mari-mari. Pak Bingki CS itu segala itu. Kita mengucapkan syukur hari ini ada Pak Yos yang kalau mobil itu ya umurnya sudah tua lah, di atas 20 tahun
starterane angel tapi nek sepeda itu dihentikan nggak bisa. Dari mobil itu kalau sudah kuno itu starterannya sulit, tapi kalau sudah hidup kunci dicopot nggak mati-mati klek. Itu biasanya mobil seperti itu berhentinya disiram air. Saya pengen mengajak suasana tegang untuk rileks begitu, sehingga Imlek tahun memperingatan atau perayaan Imlek 2562 ini suasananya memang Jawa Timuran. Ya apa enaknya dibicarakan, bagaimana musyawarah mufakat dengan baik, tokoh-tokoh agama kumpul nggak ono di seluruh Indonesia, tokoh agama kumpul ini nggak ono. Ya, nggak ono, sopo-sopoannya nggak gelem mau pada kumpul. Sopo-sopoan sudah ketemu melengos. Ini kan satu meja, biarpun belum diberi makan tapi kelihatannya ya kompak begitu ya. Bayangkan belum diberi makan kompak itu kan luar biasa. Kita syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya titip betul, ini ada Pak Panglima Kodam 5 Brawijaya, ini apa Pak Kapolda Jawa Timur, Pak Kajati, ini ada tokoh-tokoh pengusaha, tokoh masyarakat adil, semua tokoh agama. Mari kita renungkan bersama, apa sih manfaatnya gegeran? Tengkar itu apa manfaatnya? Yang bisa dibicarakan. Pintunya Pak Kapolda, Panglima, Pak Kajati ini dibuka. Ada orang yang luar biasa, Pak Yos, Pak Chandra, membantu bagaimana masyarakat yang berbeda pendapat, salah paham ini bisa diselesaikan. Yang sulit diselesaikan, belum, tepuk tangannya belum, ini belum setelah ini. Ya, setelah ini. Jadi salah paham itu bisa diselesaikan, tapi paham salah ini yang harus, ya ini yang harus diselesaikan. Pak Yos mampu dengan tokoh-tokoh agama yang hadir, yang mempunyai paham salah ini yang harus diselesaikan, harus dibicarakan. Saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kajati, pintu itu terbuka terus untuk membicarakan berbagai hal. Saya ingin mengalihkan pembicaraan. Daripada kita rusuh, itu tadi Desa Karangpatian, Kecamatan Balong, Ponorogo, ada satu dusun idiot, jumlah penduduknya 43 rumah tangga di sana. Yang disampaikan Pak Yos dengan timnya tadi, itu desa yang penduduknya harus dibantu. Mengapa dia idiot? Karena ada degradasi terhadap gizinya. Dia menurun karena sudah idiot, dia kawin sama idiot juga, menghasilkan anak juga idiot. Jadi ini ada herediter, juga ada masalah kemiskinan. Saya Pak Yos kesana, Pak Yos, saya kaget. Ternyata semua yang pakai, yang idiot itu pakai kaos Karsa, kaos saya. Waduh, kaget saya. Jadi ini ternyata pemilih saya dengan Gus Ipul. Saya datangi, tapi setelah saya dekat, saya agak ngerem juga. Saya tanya, nyoblos Pak D sama Gus Ipul enggak? Iya. Kenapa? Dia tertawa. Kenapa tertawa? Saya menafsir, mungkin saya dipikir juga idiot menurut dia. Tapi setelah saya ketemu ahli tentang jiwa, orang idiot itu sangat jujur. Mungkin saya dengan Gus Ipul dipilih karena kejujuran saya dengan Gus Ipul. Hari ini kejujuran dibicarakan oleh Pak Yos, oleh teman-teman saya dari tokoh agama. Bertemu ini adalah kejujuran. Menyampaikan bahwa berteman, bersilaturahim itu lebih penting daripada permasalahan-permasalahan lain.
saya mengajak seluruh yang hadir menebarkan pikiran-pikiran positif ini kepada yang lain, agar Jawa Timur memberikan sinar terang terhadap provinsi lain, sehingga suasana damai negara persatuan NKRI kita terjaga seperti itu. Coba kita mundur sejenak. Pemerintahan ini telah melahirkan Undang-Undang 40 tahun 2008 yang mengatur tentang bagaimana tentang undang-undang yang tidak membolehkan diskriminasi di ras dan etnis. Undang-undang ini mempunyai kontribusi besar terhadap masyarakat saudara-saudara saya Tionghoa. Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 itu menempatkan, ini pejuang-pejuangnya ada di sini semua, menempatkan kesamaan di dalam hukum dan perundang-undangan. Saya kira ini produk pemerintahan sekarang yang harus kita apresiasi terhadap warga Tionghoa. Saya tidak yakin kalau tidak ada pemerintahan sekarang meluluskan Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang bagaimana tidak ada diskriminasi di etnis dan di ras seperti itu. Ini adalah perjuangan masyarakat Tionghoa yang telah diterima, yang sejak Pak Yos tahun 2008 bersama-sama dan sebelumnya menjadi saudara, dan ini hanya kulminasi secara formal saja diterima, tapi kesehariannya sudah seperti itu. Saya kira ini hal yang sangat positif, dan berikan tepuk tangan kepada warga Tionghoa yang telah berjuang dan kemudian diterima oleh negara seperti itu. Tolong sekali lagi kami, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kajati, minta tolong yang mewakili lembaga kenegaraan ini, tularkan pikiran-pikiran yang ada di ruangan ini, tularkan virus positif seperti ini, berikan kepada anak-anaknya, kepada tetangganya. Kita harus menyelesaikan suasana itu dengan tidak kekerasan, dengan akal sehat. Dan ini terjadi sejak tahun 96 yang lalu, sudah tidak ada lagi kekerasan antar agama di Jawa Timur. Terakhir tahun 96 di Situbondo. Setelah itu tidak ada lagi. Insya Allah ini kita pelihara terus, kalau kemudian silaturahim ini terus-menerus kita bangun, dan kalau lambangnya ini juga diganti. Siap. Ya ini kayak lambang kok gegeran ya. Pak Yos, Ibu dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada pekerjaan yang ingin saya minta bantuan. Jadi di Jawa Timur masih ada orang miskin, rumah tangga sangat miskin saja 493.004 rumah tangga sangat miskin. Rumah tangga ini ada yang jompo dan cacat. Yang jompo dan cacat jumlahnya 8.931 rumah tangga. Dia kalau makan minta tetangganya. Oleh pemerintah provinsi, rumah tangga ini ditanggung dengan 150.000 tiap bulan dan 20 kilo sampai dia nggak ada. Moga-moga umurnya panjang. Ya. Ini kita tanggung. Kalau ini Bapak Ibu sekalian yang hadir ini peduli terhadap kelompok ini, beban negara juga akan berkurang. Mengapa ini kita ambil? Karena fakir miskin memang tanggung jawab negara di dalam konstitusi kita. Ini kita ambil. Tetapi andai kata para dermawan yang hadir ini ikut mengurus, ini sangat bagus. Kepada ibu-ibu yang hadir di sini, gizi buruk kita masih lumayan banyak. Gizi buruk kita masih lumayan banyak. Masih 5.000 lebih, 5.900 anak. 40% gizi buruk karena asupannya tidak bagus. Mengapa? Karena ibunya bekerja, dititipkan eyangnya, mbahnya,
dan mbahnya sudah tua, lupa kalau itu makanannya cucunya dimakan mbahnya. Loh, betul ini betul. Ya ini seperti guruan tapi betul. Ya itu betul. Jadi 40% itu asupan yang keliru. Kalau ini berikan membantu masyarakat di situ, saya kira Pak Yos ini ibu-ibunya mendampingi yang gizi buruk itu sangat bagus. 40% dan ini menjadi permasalahan serius kita. Banyak tiket yang bisa dibawa ke surga, Pak Yos. Insya Allah kalau ini dilakukan oleh ibu-ibu, ini ke surganya tiketnya sudah siap. Ya. Siapa yang kira-kira pengen masuk surga? Oh iya, oleh sebab itu bantu mereka yang di pinggiran, dibantu ini. Tapi nanti kalau ditanya sama malaikat, siapa yang mengajak itu? Pak D. Nah, saya masuk dulu sampean belakangan. Sampean belakangan. Sekali lagi, suasana yang sangat akrab seperti ini harus ditularkan, harus dikembangkan, terutama kepada saudara-saudara dari pimpinan umat beragama. Ini tetesan ini penting. Jadi menyampaikan sesuatu dengan katam itu penting. Kadang-kadang Prof, ini belum katam ceramahnya banternya enggak karu-karuan. Iya. Ayatnya dipotong-potong, ceramahnya keras sekali. Ya, ini saya kira Prof Ali Aziz, ini profesor kita ini ceramah di mana-mana, termasuk di Afghanistan dan Iran. Ya, ya. Ya, sekarang dia punya santri di Afghanistan sana, tapi bukan Al-Qaeda ya Prof ya. Pak Yos dan Pak Chandra sebagai panitia, Pak Ketua Panitianya, Pak Narto, saya kira apa yang disampaikan visi misinya tanda petik Surabaya Peduli itu diperkembangkan, tetapi juga ngajak kepada tokoh-tokoh masyarakat terlibat di dalam bantuan sosial, karena ekspresi kedamaian itu di bantuan sosial, kepedulian sosial itu ekspresinya. Terima kasih. Saya kira saya tidak boleh pidato terlalu panjang, karena pidato di depannya orang pinter-pinter itu tidak boleh panjang-panjang. Jadi ngajari bebek melangi itu tidak bagus, karena yang mengajari bebek berenang itu yang ngajari tenggelam, bebeknya malah tidak ketenggelam. Terima kasih Pak Yos, Pak Chandra, Pak Narto, semua yang hadir. Mari kita bersama-sama jaga Surabaya, jaga Jawa Timur. Kalau ngomong sedikit ngomong yang nyenakkan, jangan nyelkit ya, biar tidak timbul pertentangan antar tetangganya. Ya, saudara yang paling dekat adalah tetangga. Sumber konflik yang paling adalah tetangga itu. Yang enak, saya kira yang hadir ini, terutama ibu-ibunya hatinya baik-baik sekali. Kelihatan mukanya orang baik itu seger-seger seperti ini. Ya. Coba lihat Pak kiri kanannya istrinya, kan mukanya seger-seger gitu ya. Itu orangnya baik. Menurut ilmu kedokteran, urat di depan di muka kita, terutama perempuan, itu 67,8%. Saya kasih koma biar percaya. Ini saya 67,8% itu kalau tertawa itu disemprot seperti disemprot air, mukanya basah terus ya. Tapi kalau marah dia seperti digerogoti itu, terus akhirnya keluar nggak karu-karuan dan cepat tua. Maka seringlah mesem dan tertawa daripada merenung ya. Kita lihat aja yang sering tersenyum itu mukanya masih seger-seger, dan ini yang hadir seger-seger semua ya. Tinggal bantu sosialnya yang kurang ya. Terima kasih sekali lagi Pak Yos, terima kasih. Mari kita jadikan Jawa Timur ini menjadi bagian untuk menularkan
provinsi lain suasana yang aman dan damai. Kita bangga punya Pangdam, punya Kapolda, punya Kajati seperti hebat beliau, luar biasa. Pangdam, Kapolda, Pak Kajati itu belum sampai ngomong sudah ngerti maksudnya. Belum disampaikan sudah tanggap. Sudah tanggap. Saya minta kepada pengusaha, apakah bisa berusaha dengan baik kalau suasananya tidak aman dan nyaman? Bisa, nggak bisa. Suasana aman dan nyaman itu harus dipelihara oleh TNI Polri. Kita harus dekat kepada mereka, sapa mereka dengan baik, baru kita bisa berusaha. Usaha kalau sudah untung, dan untungnya sebagian dibantukan orang yang tidak mampu, pasti janji Allah itu akan diperbanyak kekayaannya. Dan itulah hari ini saya melihat Pak Yos dan teman-teman luar biasa untuk mempersiapkan seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama. Kapal ini sudah jelas tujuannya adalah kedamaian. Mari naik sama-sama dalam satu kapal ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, rakyat jelata seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya. Terima kasih.